Oke, sahabat goes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi yang cerah ini, alhamdulillah ya. Kita nyampe di keratonan Istana Kaibon ya. Keraton Kaibon. Jadi Matip udah RP, susah juga ngejarnya. Alhamdulillah nyampe juga di keraton Kaibon ya. Kaibon. Sorry, gitu. Oke, sebelumnya terima kasih nih, bro. Bisa goes bareng lagi dan selamat ya. Termasuk saya bangga lah ya. Beliau sudah menyelesaikan S3. Alhamdulillah. Doktor ya. Alhamdulillah doktor coy. Dan itu komlut lagi. S1, S2, S3. Luar biasa. Keren. Tapi gue kalah tetap sama Jimbo. Oke. Untuk kesempatan ini alhamdulillah kita bisa goes lagi nih. Jadi rencananya kita akan bicara tentang kesalahan-kesalahan sepeda ya coy. Yeah. Kesalahan-kesalahan sepeda. Karena kan waktu 2020 Covid lagi rame-ramenya itu viral, rame tuh yang bersepeda. Nah sekarang udah mulai redup nih. Nah, dari situ kita melihat beberapa ada sih kesalahan-kesalahan kecil lah yang dilakukan umum oleh para goeser-goeser. Oke, gimana coy? Yang menurut ente nih untuk kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilihat yang ditemukan di jalan? Secara ente RB, saya MTB, jadi kita sharing aja. Ya, mungkin gini, sebelum kita mulai masuk ke sana, mungkin kita kasih satu disclaimer dulu kali ya, satu info. Kita ini bukan goeser profesional. Betul. Jadi bukan goeser profesional, juga bukan goeser yang kuat-kuat banget gitu ya. Ngap-ngapan juga di jalan. Jujur. Kalau ikut peleton kadang paling belakang kalau di road bike, bahkan yang lain sampai saya kadang nggak sampai. Jimbrong juga ya. Kalau Jimbrong udah lebih sering nuntunnya, jujur aja. Nuntunnya nanjak turun nuntun. Ya, jadi sebenarnya kita bukan goeser profesional, bukan goeser, cuman kita cukup lama ya, Brong ya. Cukup lama. Jadi sebelum banyak goeser masa pandemi mulai, kita sudah dari dulu. Udah jauh. Jadi kita dulu satu SMP, satu SMA. Jadi hilang, Prisa, ketemu di goes. Goesnya Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Kalau saya Sabtu Minggu nggak tahu, Jimbrong nih kayaknya lebih sering. Nah, sebenarnya kita ucapin kita bukan so tahu. Jadi kalau misalkan kita mungkin ada yang keliru dari kita juga tolong kasih informasi saja. Tapi kita adalah goeser yang cukup pemain. Artinya kita mengalami. Betul. Artinya tidak pasang surut. Bertahan, tidak anggot-anggotan lah. Walaupun goesnya mungkin masih amatir, bahkan bukan di bawah amatir tuh apalah kira-kira begitu. Nah, ini kali ini kenapa kita bicara ini? Karena penting, Bro. Mengingat adalah banyak orang takutnya terjadi kecelakaan atau mencelakakan orang lain. Maka yang pertama yang paling sering saya dapatkan adalah mentang-mentang pakai sepeda itu malah banyak orang melanggar lalu lintas. Saya paling sering dapetin ketika ini lampu merah robos. Betul, sering itu. Bahkan marka jalan dilanggar. Juga kan marka jalan tuh kadang ada yang ada di tengah, kadang jalan di tengah itu begitu. Jadi kesalahan paling banyak adalah mentang-mentang pakai sepeda sembarangan saja. Nggak ada aturan gitu ya. Nah, itu padahal sangat berbahaya karena kalau sepeda itu, Bro, tamengnya cuma badan kita. Kalau mobil kan paling becet gitu. Motor juga sebenarnya cukup bahaya, tapi sepeda lebih-lebih gitu. Bahkan pembalap motor MotoGP sempat ada yang meninggal karena sepeda gitu ya. Itu juga artinya berbahaya juga gitu kalau tidak hati-hati. Kira-kira itu, Bro. Pertama adalah masalah melanggar lalu lintas. Kira-kira itu. Apalagi, Bro? Kalau yang sering saya lihat sih ketika bersepeda itu pasangan muda-mudi ya. Pasangan muda-mudi anak-anak ABG lah, anak-anak ABG. Jadi ketika si wanitanya atau ceweknya itu nggak bisa, dia dorong otomatis memakan sebagian bahu jalan itu sampai hampir ke tengah. Itu yang membuat si orang motor tin karena dia mendorong gitu. Sering lah cukup saya lihat ketika sang cowoknya ini kasihan nih, cewek temennya atau pacarnya didorong lah. Nah cuman kan itu bergandengan, seharusnya kan kita di belakang lah.
bikin barisan belakang dan dia di samping. Nah ini yang mengganggu, bahkan bisa berakibat fatal kalau ada motor-motor ngebut gitu loh. Itu juga bisa celaka, itu ya yang sering saya lihat. Itu goes mesra bang. Loh kalau ceweknya udah nggak kuat ya sudah lah, berhenti gitu. Ketimbang bahaya atau sok kuat cowoknya gitu ya, so jadi pahlawan gitu. Ini sorry kenapa kita harus ngomong cukup keras begini ya bro ya, karena ini berbahaya, bukan hanya berbahaya buat mereka berdua, juga buat yang lain. Kalau ternyata diserempet oleh sepeda motor, ya juga sepeda motor kasihan nanti yang kena juga imbasnya. Nah kira-kira karena begitu. Jalan kecil. Betul. Jadi jangan sok mesra, gandengan tangan sambil goes tengah jalan umum ya. Kalau mungkin di hutan berdua silahkan. Silakan. Jadi karena kan hak jalan tuh punya orang lain. Selain gandengan sebenarnya juga atau saling dorong, sebenarnya juga banyak goeser tuh yang kalau di road bike tuh ada peleton, kalau di ini sebenarnya di MTB juga kalau misalkan itu kan juga sama konvoy lah. Ini ada pegoes yang goes itu goes bareng, bukan dalam kondisi pawai yang dikawal, tapi goesnya tuh berendengan. Sering gandeng 3. Tadi kan sama di jalan gitu. Ya itu gitu. Itu sama. Jadi kalau marka jalan tuh, apalagi jalan cuma 2 jalur kanan gini, itu bisa berdua bisa bertiga. Wah itu berbahaya banget bro ya. Itu kita juga kadang risih nih. Ini kadang bahkan pernah tiba-tiba langsung ke kanan gitu. Waduh itu ngeri banget. Artinya kan nggak ada kaca spion, tiba-tiba dia langsung ke kanan gitu. Itu juga ngeri bro. Hampir dulu pernah gue nabrak juga gitu. Alhamdulillah selamat gitu bro. Ngalamin sih ketika bareng teman-teman juga, kadang ada temen yang agak ke tengah gitu. Ya cuman kita yang sudah lama pasti saling mengingatkan sih, coy agak minggir, karena kan ada mobil di belakang yang memang mereka kadang nggak tantin si mobil ini. Mereka ngerti, oke lah ini goes gitu kan, mereka mungkin capek, tapi kita juga jalanan bukan punya kita aja, punya milik umum bersama. Jadi untuk keselamatan kita ya mending agak di pinggir lah. Terus yang juga ada nih pesepeda, termasuk sering juga ngalamin ketika turunan di jalur aspal coy, itu kan danger banget. Wah itu mah banyak lah madorotnya ya, bahayanya. Nah dia lepas tangan coy. Aduh turunan overspeed menurut saya itu dia lepas tangan. Oke sih kalau memang yakin, cuman menurut saya sih ke dianya pasti akan dampak bahaya nantinya. Kenapa? Kita nggak tahu di jalanan itu ada kerikil apa, namanya overspeed, si ban depan itu goyang dikit itu bisa kebanting, dan itu turunan. Wah itu hati-hatilah, janganlah untuk yang over tampil lah menurut saya. Turunan sih oke, cuman lepas tangan aduh bahaya, karena kestabilan stang itu harus pegang lah, jangan dilepas. Ini kalau ini harus percaya, karena Jimbrong ini biasa jalur-jalur apapun pernah dilahap sama dia gitu ya. Ya pernah juga terjungkil. Wah, lumayan cedera sering. Sering yang lihat di channel vlognya Jimbrong tuh sama dia jatuh segala macam. Bahkan ada yang nggak dimasukin juga. Ada yang patah. Karena malu. Sampai sepeda patah pernah bro? Ada patah pernah, ini mana pernah. Ya jadi ini percaya itu. Kalau saya sih sebenarnya kalau turunan terus terang belum pernah lihat bro. Tapi kalau di jalan raya pernah. Ya lagi-lagi kelihatannya sih sama ceweknya bro. Jadi selain dorong cewek itu aduh itu ampun gitu ya. Oke, yang paling saya sering lihat sekarang nih bro, pakai headset. Pakai headset bayangin. Ya jedik saya bilang itu aduh berbahaya. Karena dia pasti asik sendiri goes, ya mungkin pengennya gaya gitu ya. Tapi gaya bahaya. Nah, gaya jangan bikin bahaya. Lu gaya boleh, tapi jangan bikin bahaya diri sendiri orang lain. Kenapa? Karena begitu pakai headset, ada klakson dari kanan kiri, kita asik, itu kayak kita dalam kondisi kita tuh seperti nggak sadar sebenarnya. Itu sangat berbahaya pakai headset. Tolong jangan pakai headset. Bahkan ada kejadian sebenarnya banyak yang orang diambil handphonenya itu karena pakai headset juga gitu loh. Wah ini pakai headset nih pasti kelihatan, apalagi handphone ditaruh di stang gitu ya, itu berbahaya sekali gitu. Nah itu hati-hati pakai headset karena Anda akan membahayakan diri Anda dan orang lain. Jadi ini kenapa kita bicara ini lagi-lagi karena akan membahayakan diri Anda dan orang lain. Kira-kira itu. Apalagi bro? Itu kalau dari settingan ya, kadang ketahuan lah untuk orang-orang yang baru sepeda itu kondisi saddle itu agak bawah ya. Ke bawah itu terus terang aja sebenarnya itu salah. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu tinggi juga. Kenapa? Kalau terlalu bawah, jalanan lurus atau jalanan aspal itu
cara kerja kaki kita tuh lebih cepat pegel. Kecuali kita memang lagi kondisi DH atau downhill, atau di hutan itu memang diharuskan malah si saddle ini turun. Karena kalau di atas, wah itu lebih bahaya. Mungkin lebih bahaya mungkin lo kan pernah juga di hutan Cidampit. Ya? Nah itu kan ada yang turunan-turunan ekstrim. Kita dari awal tuh emang udah turunin. Itu bahaya sih. Betul. Nah di jalan tuh sering itu salah sih menurut kita, karena saya pernah nyoba juga, ternyata capek, lebih cepat capek coy. Nanti mungkin ditunjukin khusus oleh Jimbrong ya, tapi artinya gini, kalau misalkan stangnya karena terlalu pendek, jadi goesnya begini nih, itu pegel banget gitu, itu lebih cepet capek gitu, lebih cepet capek. Ya kecuali kalau downhill betul, ya kita juga pernah nyoba gunung gitu ya. Sepeda gunung segala macam. Saya juga pernah sepeda gunung sekarang pakai road bike ya, tetap harus tinggi badan itu harus sesuai ya, itu nanti harus lurus lah ya. Apalagi kalau road bike itu sebenarnya MTB juga sama, itu harus body fitting. Jadi tapi kita nggak usah body fitting dulu deh, kita bicaranya adalah supaya lebih enak, nyaman, tidak tercapai, yaitu settingan saddle minimal kaki ya harus pas gitu ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, itu pas banget lah kira-kira gitu, supaya nggak capek aja sebenarnya. Iya, supaya nggak capek itu sih. Kalau nggak bahaya sih ya nggak apa-apa gitu. Kecuali punya seat post drop ya, yang otomatis untuk MTB ya is oke lah. Tapi tetap jalur lurus jangan diturunin deh, capek serius. Apalagi kira-kira Brong, ada juga begini Brong, terkait dengan sepeda itu juga kan butuh gear kelengkapan. Nanti sebenarnya kita bahas ada khusus tentang gear kelengkapan, tapi ini yang paling sering mau nggak mau saya harus ngomong sekarang juga, nanti kita bahas juga lebih lanjut di bincang berikutnya. Itu kelengkapan helm. Oh iya. Helm, kacamata. Ya kalau sekarang masker gitu ya, helm, kacamata deh. Kenapa kacamata penting? Terutama kalau Anda pakai sepeda MTB, sepeda road bike, sepeda seli, apapun jenis sepedanya, kalau di jalan raya terutama juga karena kerikil. Betul. Itu mobil jalan nginjek kerikil atau motor nginjek kerikil bisa mental. Belum lagi debu-debu kecil, pasti akan kelilipan, sering kelilipan mata. Maka pakai kacamata. Kacamata itu bukan untuk gaya. Jadi saya Jimbro pakai kacamata itu bukan untuk gaya. Ya bukan untuk gaya. Ya kalau mau gaya silakan beli yang mahal, nggak apa-apa. Saya yang murah-murah aja lah gitu ya. Online gitu, online murah ya. Gitu. Dan helm gitu. Sering hanya pakai topi gitu ya. Bukannya apa-apa, karena ini aset paling berharga isi kepala kita gitu. Jadi hati-hati, ini masalah gear paling wajib lah. Sepatu juga penting Bro. Jadi minimal gini lah, helm, kacamata, sepatu. Kenapa kalau pakai sendal itu juga berbahaya? Saya biasa pakai sepatu cleat kalau di road bike. Jadi pedal saya pedal cleat. Cuman karena ini harus ngajak-ngajak jalan-jalan Jimbrong, istri saya ingetin, jangan pakai cleat lah sepatu. Jadi pakai sepatu biasa aja. Nah nggak apa pakai sepatu apapun ya, sepatu yang murah pun nggak apa-apa gitu. Kayak sepatu saya murah banget ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tapi yang penting terlindung, itu lebih aman buat Anda. Karena sering nanti jempol, kaki, jari segala macam bisa luka, itu nggak enak, nggak nyaman lah. Kira gitu Bang. Itu keselamatan lah kalau satu itu. Ya tadi bicara kacamata ya, MTB itu lebih lagi ya, karena banyak ilalang, kadang hujan pun itu mempengaruhi pandangan ya. Jadi memang kembali lagi sebagaimana Om Latif sampaikan, ini bukan buat gaya. Ketika bersepeda ini suatu kebutuhan juga. Ngamanin mata ini investasi sampai kita tua coy. Betul. Kalau ini udah mau goes gimana gitu. Saya dulu pernah waktu kita terabas sawah, hutan-hutan gitu Bro, kena ranting pohon ya, untuk pakai kacamata gitu, akhirnya sobek di sini sedikit gitu ya, tapi kalau untungnya nggak kena mata, karena mata kena kacamata gitu. Itu benar, aduh itu kalau nggak pakai kacamata. Saya pernah lupa bawa kacamata atau helm ya, karena nggak tahu, tiba-tiba lupa aja, udah jalan balik lagi, itu wajib itu balik lagi gitu ya. Karena saya nggak mau was-was, bahkan saya pernah lupa pakai helm gitu, udah siapin segala macam kan, kalau mau jalan karena buru-buru, waduh helm ketinggalan gitu. Itu mau mampir ke toko helm Bro. Ya untuk udah ada uang kayak udah cari yang paling murah gitu. Ya gitu, mampir ke toko helm gua akhirnya gitu. Kalau malas balik lagi gitu. Kira-kira begitu Bro. Jadi helm hati-hati. Apalagi Bro? Yang umum-umum lah ya. Terus kalau goes kita posisi kaki ya, jangan menggunakan tumit tengah, kalau bisa sih kalau bisa ujung kaki yang kita gunakan, biar lebih ada tenaganya dan juga nggak terlalu ngeden. Tahu ngeden nggak? Kita tuh kalau pakai tengah itu kayak capek gitu tuh, jadi lebih memporsir tenaga.
Nah, buat teman-teman yang baru goes itu gunakan agak ujung ini nih untuk pedalnya, untuk goesnya, agar nggak terlalu menguras tenaga. Karena kalau teman-teman yang baru ikut gabung grup atau klub-klub sepeda itu, kalau kita sering berhenti pun sering berhenti juga itu sedikit mempengaruhi teman-teman yang lain gitu. Kenapa? Karena kita sering berhenti, mungkin karena capek. Sebabnya adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, seperti tadi jog terlalu rendah, goes menggunakan tengah kaki atau punggung kaki. Jadi itu berakibat kitanya lebih cepat capek, coy. Jadi kalau sendiri sih is oke, tapi tetaplah recommended adalah gunakan kaki yang paling depan, tapak kaki yang paling depan untuk goes. Formasi. Nah, ini yang terakhir ini sering yang terakhir akhir kali sering kita lihat nih, ada orang banyak yang meninggal goes gitu. Akhirnya nyalakan ini sepeda goes maksa. Jadi maksa itu apa? Mungkin jarang goes, kemudian langsung maksa jauh-jauh nggak ngukur kondisi kita. Atau konvoy, wah gue kuat nih, dulu zaman muda gue kuat gitu. Tapi begitu konvoy maksa gitu. Itu biasanya masalahnya karena ikut grup, coy. Gue ngalamin itu ketika kita nggak tahu jalan, teman-teman dari depan itu memaksa padahal udah capek. Yes. Nah itu adrenalinnya lebih terpacu lagi, sehingga deg ngerasain udah mah jauh, kita nggak tahu jalan, teman-teman di depan. Tapi jangan khawatir teman-teman, namanya grup sepeda, dia pasti nungguin. Sejauh apapun pasti nungguin, bahkan sempat balik nengok apa kabar nih, gimana, masih sanggup gitu. Jadi jangan khawatir, jangan kita memaksakan diri. Kita harus mampu mengukur kualitas fisik kita gitu. Karena ya itu tadi Om Latif nyampein, jangan lewat ya. Mau dibiarin balik sih. Saya di Serang Road Bike ya, Serang Road Bike itu juga banyak pembalap, misalnya banyak orang ikut peleton itu ya paling belakang gitu, kewer-kewer sendirian bro. Tapi ya untungnya teman-teman di Serang Road Bike itu keren bro. Jadi mereka nungguin betul gitu. Ya saya ikut grup banyak lah, di WA saya ada 6 atau 7 grup gitu ya. Juga beberapa ikut grup bareng ya. Jadi 6-7 grup ya, kalau peleton bareng ya nggak usah maksa. Capek bilang telepon aja, gue balik ya gitu. Saya juga pernah, gue balik ya sorry gitu. Nggak kuat gitu. Waktu ke Jasinga saya nggak nyampe, saya balik kanan. Iya. Apa tapi informasi biar teman-teman kan. Betul, karena gini, kondisi fisik kan kadang kita lagi fit, kadang lagi enggak gitu ya. Itu ya kalau lagi nggak fit ya udah jangan dipaksakan. Bahkan kalau beberapa itu kalau ini pasang heart rate ya, biasanya saya biasa ketinggalan jam tangan saya, bukan ketinggalan sih, saya bingung di mana jam tangan saya, nyari-nyari nggak ada ya. Itu ada heart rate-nya, kita bisa ukur heart rate, atau kalau biasa dipasang di dada itu ada ukurannya, 220 dikurang usia kita. Itu maksimalnya heart rate kalau mau dipaksa ya. Kalau misalkan saya usia katakanlah 38-40 lah ya. Jadi kalau 220 kurang 40 180. Jadi heart rate saya itu maksimal di 180, nggak boleh lebih dari sana. Jadi kalau udah 130, 120, 140 itu udah mulai dak-dikduk ya, udah mulai saya turunin lagi gitu tensinya. Jadi ada heart rate. Atau yang jarang goes jangan maksa lah, kira-kira begitu ya. Itu yang sering tewas itu begitu, tepar ya, gitu adrenalinnya. Adrenalin rush macam wah itu begitu. Ada lagi nggak bro? Terus kalau kita ada rencana buat teman-teman goes, sobat goes yang mau ada rencana besok sama grup nih, ada rencana jauh, kurang lebih misalkan 20 kilo bahkan 4 jam lebih, usahakan malamnya jangan begadang, coy. Yes, betul. Itu satu, ketika kita mau ada rute trek jauh sama memasuki area trek. Itu pernah gue ngalamin di Cihuni, coy. Cihuni teman-temannya udah sampai finish, kita setelah jembatan waktu itu dia muka pucat pingsan, dan klub kita yang nolong, setelah ditanya, setelah sadar, dia malah begadang. Nah itu hampir lewat ya, mau menjalik. Makanya jangan sampai begadang lah gitu. Jadi kita udah tahu besok mau masuk trek atau besok mau tour agak jauh, goesnya malam begadang, wah jangan deh. Iya, saya pernah juga dapetin nolongin orang bro. Jadi waktu kita ke Gunung Mas ya, trek Gunung Mas kan, kita beda jalur ya. Ya itu di tengah-tengah jalan saya lihat kok orang pucet banget gitu. Orangnya agak gemuk, pucet. Saya lihat ini kayaknya baru goes permula. Saya lihat dia udah kayak linglung gitu. Saya masih coba goes, saya suruh berhenti. Terus saya bilang, Pak kenapa Pak? Ya saya
ini nih kelayangan lu kenapa paksa Pak turun dulu. Iya. Saya kasih air saya karena dia nggak bawa air. Aduh. Gitu ya. Waduh, parah gitu ya. Yupi. Nggak bawa air minum, makanya saya bilang oke, air minum bawa gitu ya. Di bidon air minum, saya kasih air minum saya gitu ya. Kebetulan belum diminum bro, masih asli gitu ya. Terus saya selalu bawa kurma gitu ya. Saya kasih kurma ya, Pak makan dulu kurma Pak gitu ya. Terus akhirnya dia duduk dulu. Akhirnya saya waktu itu mampir sebentar di kebetulan dekat warung. Saya ajak ke warung sebentar, minum air teh segala macam, teh manis segala macam, suruh diem gitu ya. Udah agak tenang segala macam. Saya lihat udah nyaman, saya titip ke ibu warung, udah aman ya Pak ya. Ya udah gitu. Kalau bisa tolong ditelepon deh orang rumah, suruh jemput Pak, jangan dipaksain Pak. Ya. Saya paksa gitu. Ada nomor teleponnya nggak? Mau saya teleponin nggak? Enggak, saya mau telepon. Saya pastikan dia nelpon keluarganya. Jangan sampai paksa lagi tuh. Iya, betul. Itu ngeri gitu. Padahal itu jalur medium atau ini ya? Jalur medium. Lu kan hard. Gua medium, sorry. Nah, Om Latif informasi di medium aja sampai kayak gitu. Nah, apalagi yang di hard ketika di Gunung Mas itu banyak Iya. banyak yang kram. Kram. Nah, itu. Jadi kembali lagi jangan begadang. Kalau ada trek-trek jauh, persiapkan fisik. Kembali lagi yang tadi saya sampaikan, lihat dulu kondisi kita sanggup nggak, kebaca nggak gitu. Kalau nggak balik kanan. Tuh. Jangan gengsi. Tuntun bait aja ada kayak saya. Tuntun Nggak baik. apa-apa. Kalau ada tanjakan, kadang orang wah maksain lah, jangan deh. Iya, jadi turunkan ego gitu. Saya di Serang road bike gitu ya, di teman-teman road bike juga saya bilang sorry kewer gitu. Ngaku aja gitu loh. Emang saya nggak ngaku aja, ngapain so belagu kuat gitu ya. Nah. Itu begitu tuh pokoknya, jadi orang paling culun di grup nggak apa-apa gitu. Tapi selama ini kita banyak ikut klub grup ya, terus jujur aja sepeda ini adalah bagi gua sih coy, keluarga kedua. Yes, setia kawannya luar Setia biasa. kawannya luar biasa. Jadi teman-teman yang belum punya grup ataupun ikut grup itu jangan takut, itu keluarga kedua lah. Nih PGC alhamdulillah ya, supportnya baik di dalam goes maupun luar goes. Jadi jangan takut ditinggalin, air habis, sepeda rusak, itu biasanya ada support dari teman-teman. Bahkan yang gak kita kenal pun dia pasti berhenti biasanya. Kenapa? Kayak tadi kan, ada yang sakit, Pak Latif langsung refleks menolong. Yes. Karena kita udahlah lebih baik ketimbang kenapa ngejar finish juga kan, kita juga bukan balapan finish gitu kan, namanya fun bike gitu ya. Itu gitu. Itu jadi hal-hal itu teman-teman. Jadi mungkin masih banyak lagi sebenarnya ya bro. Ada lagi ya bro kira-kira bro? Yang standar aja sih posisi tangan ya ketika goes. Kalau udah jelas jalurnya bersih, nggak ada apa-apa, jari jangan terlalu lama di brake sepeda ya atau rem sepeda, dan jangan empat-empatnya karena kan untuk sekarang sepeda itu udah hidrolik ya, jadi nggak usah cukup jempol telunjuk aja, karena kalau semuanya di sini kekuatan si tangan untuk megang steam handle sepeda ini itu berkurang, itu bisa fatal juga nantinya, khususnya ketika kita turunan. Jadi nggak usah empat-empatnya di sini. Karena diginiin pun dia udah ngerem, jadi cukup satu aja biar posisi handle sepeda itu lebih kokoh gitu, nggak goyang-goyang ketika turunan. Itu kejadian lucu, sedih, kasihan si istri saya bro. Nggak usah jauh-jauh ya? Nggak usah jauh-jauh. Itu kan dia sepedanya kan hidrolik juga kan. Dia goes gitu ya, goes di depan saya. Tiba-tiba dia ada kaget ya, ada kucing atau apa lewat, dia akan nah, itu. Jadi pakem banget. Nah, itu saya mau ketawa, takut nangis gitu. Mau saya tolongin, saya mau ketawa gitu. Iya. Jadi kadang orang karena hidrolik cukup ini aja udah ngerem itu. Banyak. Saya ngalamin, temen saya satu BGC juga ngalamin di aspal, nyium aspal. Ngedungkel gitu. Alhamdulillah gue belum pernah bro. Kalau saya sih ketika dropan. Oh iya, dropan. Seharusnya nggak usah pegang juga. Jadi lulus, udah jelas ya gitulah. Jadi safety ya, kembali lagi di awal kita membicarakan safety. Kita bukan profesional tapi tadi sampaikan, cuman kita mengalami, kita melakukannya, jadi kita sharing lah. Ya, belasan tahun alhamdulillah kita masih tetap suka sepedaan. Masih eksis walaupun mungkin hanya Sabtu Minggu. Itu rutin, atau kadang juga sebelum berangkat kerja mungkin goes juga bisa gitu ya, bahkan hujan-hujanan sering ya bro. Sering.
Anak juga ini sebenarnya saya tadi janji sama Jimbrong kan, ini anak saya sama istri saya tolong dibuat dia tidur lebih nyenyak gitu. Karena begitu. Jahat, ya, jahat. Jadi janji sama Jimbrong jam 6:30 gitu ya, saya jam 5 udah berangkat gitu. Anak saya masih kabur ya, saya mendingan nongkrong dulu deh gitu ya. Karena begitu anak saya bangun pasti dia minta goes ya. Itu artinya salah satu strategi gitu. Dan juga tentunya gue juga sempet semalam ngomong, jadi kita kalau emang rencana goes tentu kita harus izin dulu lah. Yes, goes yang mana jauh dan pulang mungkin agak lama, itu izin dulu lah sama orang-orang yang tercinta, istri, anak, biar mereka tahu bapaknya ada di mana gitu. Betul. Karena gini, betul itu restu dari apa namanya keluarga itu penting gitu. Karena ketika trek jauh pun kalau nggak ngizinin madorotnya ada aja coy. Ban kempes atau apa. Jadi mendingan mereka ikhlas mau pergi jauh nih, agak jauh, ya udah itu agak enak lah. Saya kalau bilang gue sama siapa, Jimbrong gitu ya, berdua doang kan ya, karena masa pandemi istri saya pasti melarang saya untuk goes bareng sama orang gitu ya. Dan ya Jimbrong alhamdulillah juga beliau rajin tes swab gitu ya, negatif hasilnya sudah berani lah gitu ya. Gitu ya. Jadi itu teman-teman banyak lagi gitu. Ada lagi barangkali Bro? Cukup banyak sih. Ya. Sebenarnya tadi saya banyak di pikiran, cuman hal-hal kecil lah ya. Itu yang standar yang lah ya. Nanti kalau untuk masalah kekuatan segala macam ya sama lah, kita juga nggak kuat-kuat banget gitu ya. Sering ya paling kewer-kewer di grup gitu ya. Tapi minimal kita punya pengalaman cukup lama dan konsisten. Nanti mungkin kita obrolin juga tuh Bro. Bagaimana selama belasan tahun kita goes cukup konsisten dan bisa menjaga ritme supaya nggak bosenan, nggak cuma sekedar anggot-anggotan ya. Itu juga patut kita bicarakan nanti Bro. Sip, rasanya itu Bro ya. Cukup ya. Alhamdulillah ya, mungkin itu beberapa sharing pengalaman-pengalaman kita yang kita alami dan kita lihat tentang dunia sepeda, masalah kesalahan-kesalahan bersepeda. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, komen kita tunggu. Terima kasih Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam goes tanpa batas. Salam goes. Jangan lupa bermasker.